Terima kasih kepada rekan-rekan media. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan update penanganan terkait 263 SHGB yang mana terjadi berawal dari munculnya kasus pagar laut di Tangerang. Sesuai dengan pemanggilan kami sebagai tersangka kepada 4 orang tersangka, alhamdulillah para tersangka menghadiri apa yang kami panggil, kita layangkan suratnya, yaitu sekitar jam 11 sampai jam 12 mereka hadir, dan mereka hadir didampingi oleh pengacara. Kemudian mulai sekitar jam 12.30 sampai sekitar jam setengah 9 malam ini kami maraton melaksanakan pemeriksaan kepada 4 tersangka. Dalam proses pemeriksaan tetap kita berikan hak-hak kepada para tersangka, yaitu istirahat isoma, istirahat sholat, melaksanakan ibadah, dan istirahat makan, tetap kita berikan. Dan kemudian setelah itu, setelah pemeriksaan, kami beserta unit melaksanakan gelar, yaitu gelar internal kami. Kemudian kepada 4 orang tersangka kita putuskan mulai malam ini kita laksanakan penahanan. Kemudian untuk tindak lanjut setelah melaksanakan penahanan, kami akan segera melengkapi berkas dan berkoordinasi ke JPU untuk proses lebih lanjut. Di samping proses ini kami terus mengembangkan keterkaitan penanganan perkara lebih lanjut. Kita terus melaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh publik, yaitu penanganan sampai tuntas. Untuk awal kami sudah melaksanakan penanganan ini, dan semoga nanti dengan bekerja koordinasi dengan kejaksaan, berkas segera P21, dan selanjutnya kami akan terus menyidik sampai tuntas perkara ini. Sementara itu yang bisa kami update tentang penanganan di pagar laut Tangerang. Alasan penahanannya kenapa Pak? Takut kabur apa gimana? Alasan penahanan, objektivitas penyidik, kami meyakini pertama tentu saja agar tersangka tidak melarikan diri, tersangka tidak menghilangkan barang bukti, kemungkinan masih ada barang bukti yang akan kita perlukan untuk pengembangan perkara ini, dan yang ketiga kita takutnya mengulangi perbuatannya dengan berbagai kewenangan yang dia miliki. Itu alasan kami, dan kami yakin dengan penanganan ini kami tetap profesional, tetap melihat secara penyidikan secara tuntas dan secara profesional. Hadir, apakah dari 4 tersangka itu ada yang bersedia menjadi JC? Sementara belum ada, ya. Sementara belum ada. Tadi sebelumnya ada dugaan dari beberapa oknum di ATR BPN wilayah Tangerang, apakah pihak ini juga akan diperiksa begini? Itu yang sementara ini kami kembangkan. Seperti kita sampaikan kepada rekan-rekan beberapa kali saat penyidikan, kami menyidik secara profesional dari ujungnya, kemudian dari ujung ini kami juga akan mengejar lebih lanjut terkait, kan ini prosesnya juga panjang, proses yang dilakukan oleh tersangka sampai dengan munculnya SHGB ini kan panjang. Step by step kami berharap kita bisa melaksanakan penyidikan sehingga apa yang kita laksanakan penyidikan benar-benar semuanya bisa kita terjangkau oleh hukum. Ya. Tidak bisa kita ini langsung melompat ke sana kemari, akhirnya nanti ada yang terlewatkan, nanti hal-hal yang dalam proses penyidikan kami dinilai tidak profesional. Kami tetap profesional melaksanakan penyidikan, kemudian step by step tetap kami harus kita dalami. Ya. Di konferensi pers terakhir kan disebutkan bahwa motifnya itu diduga salah satunya terkait masalah ekonomi. Nah, dari pemeriksaan maraton hari ini apakah sudah diketahui motif ekonominya itu apakah
ada keuntungan berapa yang didapat para tersangka dan siapa yang pemberi ekonominya itu? Sementara belum, kami hanya melengkapi tentang pembuktian yang sudah ada, ya, penetapan tersangka yaitu dengan 263. Tentu saja pemalsuan yang kita angkat saat ini sampai peran-perannya yang bersangkutan itu yang kita lengkapi dengan pembuktian proses penyidikan kami sebagai tersangka. Dari pemeriksaan waktu sebagai saksi, ini kan juga sudah disampaikan. Namun dalam proses hari ini tentu saja untuk kepentingan penyidikan kita dalami lebih dalam lagi. Dari hasil-hasil ini seperti yang tadi ditanyakan, kita belum sampai ke arah situ, hanya melengkapi dia sebagai tersangka. Tentu saja dalam pemeriksaan bukan hanya pemeriksaan berhenti saat ini, besok akan terus kita laksanakan pemeriksaan untuk pengembangan. Ya. Artinya merambah ke penyelenggara negara ya, seperti BPN gitu. Itu kita lihat hasil dari penyidikan. Tolong jangan menghukum orang yang belum disebutkan dalam penyidikan, ya. Tapi masih membuka peluang ada tersangka Oh lain ya, kan? insya Allah pasti itu. Karena dia tidak berdiri sendiri, kan. Makasih Pak, update-nya dong. Bekasi. Untuk kasus Bekasi, kami saat ini sudah melaksanakan berbagai kegiatan terhadap kasus di Bekasi. Pertama, kami terhadap perkembangan proses penyidikan di Bekasi terkait 93 sertifikat hak milik, kami sudah memproses dan memeriksa 25 orang saksi yang diperiksa berasal dari kementerian, lembaga dan instansi, perangkat desa dan masyarakat desa terkait. Ini ada 25 orang yang sudah kita periksa. Kemudian secara simultan kami juga melaksanakan proses penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana pemalsuan surat terkait penerbitan 201 bendel sertifikat hak guna bangunan atas nama PT MAN. Ini sedang kita dalami. Kita sudah memeriksa 12 orang dan itu terdiri dari lembaga, instansi, perangkat desa dan masyarakat desa terkait. Tadi pertama kami sampaikan memeriksa 25 orang itu adalah terkait dengan LP yang dibuat oleh BPN. Kemudian untuk tambahan penyelidikan yang dilaksanakan terkait PT MAN, ini kan hasil temuan dari penyidik. Penyidik yang melaksanakan penyelidikan itu saat ini masih berproses. Kami melihat sementara bahwa dugaan tindak pidana kemungkinan ini akan kita dapatkan. Dan sementara anggota masih saat ini masih di lapangan, masih ngecek semua, masih mengumpulkan bahan keterangan maupun pemeriksaan. Kami memaksimalkan minggu ini kami bisa memberikan kepastian hukum. Apakah itu perkara mau ditingkatkan penyidikan atau dihentikan penyelidikannya, atau yang temuan anggota bisa dilakukan untuk pembuatan laporan polisi. Sementara itu yang perkembangan dari kasus Bekasi. Pak, dari ratusan SHGB itu yang diduga dipalsukan itu ada yang dimiliki oleh PT Cahaya Inti Sentosa nggak sih Pak? Kita masih mengkonfirmasi, ya. Kita masih mengkonfirmasi tentang SHGB yang ada. Tapi sementara ini kita masih pada proses pemalsuannya. Nanti ini akan terus kita kembangkan sejauh mana, dan itu akan pendalaman-pendalaman yang akan muncul dalam proses-proses penyidikan. Kami sampaikan seperti kemarin bahwa kami tetap melihat kepada hasil penyidikan. Kami tidak melihat mungkin masukan dari medsos dan lain sebagainya, itu hanya bahan kami melaksanakan proses penyelidikan. Kita hubungkan dengan para saksi, apakah ini bisa ada hubungannya atau tidak. Selama ini tidak dalam proses penyidikan ataupun pembuktian dalam proses penyidikan, tentu saja kita
kepada yang mungkin disampaikan itu tetap mengedepankan praduga tak bersalah. Ya. Masih Pak, berarti PT Man udah diperiksa belum Pak? PT Man sudah diperiksa, dalam arti diklarifikasi, ya, terkait apa yang didapatkan oleh penyidik. Hasilnya apa? Kita tunggu. Ya. Pak Dir, yang di Tangerang 2 perusahaan yang beli dokumen pagar laut itu kapan mau ditindaklanjuti? Yang mana? Yang di Tangerang. Kan belum ada kita menyebut itu. Ya. Belum, dari hasil penyelidikan belum ada. Dari kita sudah punya bahan, tapi dalam proses penyidikan belum kita temukan untuk menghubungkan ke situ. Selama itu yang kemarin saya sampaikan, selama itu masih belum bisa dihubungkan, kami juga tetap melihat kepada praduga tak bersalah. Ya. Berarti ratusan ini Kades Laut yang melakukan penerbitan ini Pak, atau ada? Kita lihat lagi, ya. Kita lihat lagi, kan Kades ini baru kita periksa saksi, periksa tersangka, kemudian pasti akan kita kembangkan. Ya. Prosesnya kami sampaikan tidak semudah membalik tangan. Orang kan tentu akan mengelak, menutupi, dan lain sebagainya. Kita melihat kepada pembuktiannya. Tentu saja kalau kita menanyakan kepada orang yang diperiksa harus ada alat buktinya apa ini, buktinya apa dulu. Dan ini penyidik sebetulnya sudah mengantongi. Tinggal nanti menghubungkan antara keterangan-keterangan ataupun barang bukti yang kita miliki. Ya. Ini kan Kementerian ATR BPN sudah mencabut beberapa SHGB bahkan SM di Laut Antara begitu ya. Mungkin tanggapan dari kepolisian atau kaitannya kepada proses pengungkapan pengembangan ini? Saya rasa juga tidak masalah terkait itu, karena kami melihat sebagai perbuatan, walaupun itu sudah dicabut atau dihilangkan, kan tidak menghapuskan perbuatan pidana. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih rekan-rekan. Ya. Kita melihat dia itu pemalsuan sertifikat SHGB ya. Di situ sertifikat dirubah isinya maupun objeknya yang tadinya dari itu wilayah daratan diluaskan menjadi lautan, di wilayah lautan. Dan itu juga ada pidana-pidana lain yang sudah kita duga terjadi, karena di situ ada penimbunan tanah dan lain sebagainya. Kami akan berkoordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Tertentu. Ya. Berarti sama kayak Segara Jaya, Pak? Sama, hampir mirip. Ya. Oke, makasih. Babak baru penyelidikan tentang pagar laut. Siapa pelakunya? Kini telah mengalami babak baru, di mana Lurah Kohot yang bernama Arsin akhirnya menjadi tersangka utama kasus pemalsuan sertifikat. Dan masyarakat masih menunggu siapa dalang dibalik semua itu. Dan masyarakat pun sangat berharap dalang utama dari pagar laut itu ditangkap. Dan sangat amat hina negara ini jika seandainya hanya level bawah saja yang ditangkap, tetapi dalang utamanya tidak ditangkap. Dan sudah jelas dan terang benderang secara logika, seorang kades ketika dia memalsukan pasti ada yang menyuruh, dan sesuatu yang disuruh pasti berkaitan dengan proyek, dan proyeknya pasti secara umum dan bukan rahasia, pasti sudah mengetahuinya. Dan seandainya apabila itu tidak tersentuh sama sekali, sungguh malang nasib negara ini. Sebenarnya keadilan itu hanya semu, dan kekuasaan itu hanya berada dalam uang saja. Siapapun yang memiliki banyak uang pasti akan memenangkan segalanya. Nah, tetapi ingat, ada keadilan Tuhan. Ingatlah para pejabat, jika kalian sekarang mungkin masih hidup enak dan nyaman dengan harta yang melimpah, dengan cara yang sangat kotor, ingat, kelak di akhirat pertanggungjawabannya sangat pedih. Masyarakat kalangan bawah seperti kami tentunya amat sangat terpukul dengan kejadian ini. Hanya sekedar mengelus dada melihat para elit pejabat seperti bermain-main tanpa henti. Semoga kasus ini terus dikawal hingga benar-benar keadilan itu terwujud adanya.